Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kali ini saya akan berbicara tentang kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh lika-liku, dan melalui tahapan demi tahapan, berawal dari alam arwah, alam rohim, alam dunia, dan alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga ataupun neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase perjalanan manusia itu. Pertama, yaitu alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan persiapan menjadi makhluk yang lebih baik dan yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adamu dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah, beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia tidak mengetahui dan menyatakan manusia tidak mengetahui. Kisah surah Ar-Rum ayat 30. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, alam rahim. Rihlah yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim, yaitu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan maka lahirlah manusia ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang kalian kumpulkan penciptaannya di perut ibu 40 hari atau bentuk nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat yang meniupkan roh dan ditempatkan pada kalimat ketetapan rizki, ajal, amal dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari. Seluruh manusia di dunia apapun sosialnya diingatkan tentang awal kejadian yang rendah dan hina, yaitu sperma dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan berbangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosialnya yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan,
Dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap seperti indera, akal, hati, dan pikiran. Manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Alam dunia. Kemudian alam dunia. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan akhirnya diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia sebagai meninggal saat masih bayi. Sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian lagi ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua, bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapatkan taklif atau tugas, yaitu ibadah dan menjalani taklifnya di dunia. Manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah, dimensi waktu sebagai umur, sebagai sebuah kesempatan sebagai waktu untuk beribadah, dimensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup yaitu ajaran agama Islam yang menjadi pondasi landasan amal. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia, apakah dimakan, dipakai, dan dinikmati oleh manusia sesuai dengan aturan Allah atau menyimpang dari ajarannya. Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan menulis kesenangan sesat. Rasulullah memberikan contoh sebagai hidup dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah tidur di atas tikar. Ketika bangun ada bekasnya, maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan untuk kasur?" Rasulullah SAW bersabda, "Untuk apa kesenangan di dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi orang yang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang, batas akhir dan kehidupan yang pendek. Sementara melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindari dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi, tetapi sikap itu adalah sia-sia, utopia belaka, karena kematian pasti datang menjumpai, suka ataupun tidak suka. Yang selanjutnya adalah alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tertinggal sendiri. Yang menemannya adalah amal mereka yang mereka perbuat di bumi. Al-Bara Azib menceritakan hadis yang panjang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang perjalanan seorang yang telah kematian. Seorang mukmin akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memberitakan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga, diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikatnya menyambutnya sampai langit terakhir bertemu Allah, dan Allah memberitakan pada malaikat, "Catatlah kitab hambaku ke dalam Iliyin dan kembalikan ke dunia." Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya, dan datanglah 2 malaikat yang bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa agamamu? Siapa laki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu?" Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik, maka kemudian diberi alas dari surga, mendapatkan kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga di lapangan kuburnya, dan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya.
Yang selanjutnya adalah alam akhirat. Darilah berikutnya adalah kehidupan di akhir. Sesuai dengan rinciannya, kehidupan di akhir diawali dengan terjadinya hari kiamat berupa kerusakan total seluruh alam ini. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan kepada masyar. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Saat itu matahari dekat jaraknya dengan kepala kita, yaitu hanya 1 jengkal. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dan syafaatnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab atau perhitungan amal. Peristiwa berikutnya adalah hisab, perhitungan amal. Di sana manusia akan dihitung amalnya dan dipertimbangkan amalnya. Lebih banyak amal baik ataupun buruk. Jika lebih banyak amal baiknya, maka manusia tersebut tergolong orang yang selamat. Maka apabila lebih banyak amal buruknya, celakalah manusia tersebut. Yang kedua adalah manusia harus melalui sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan menaiki onta, ada yang dengan sekali kedip langsung datang ke surga, dan banyak pula yang jatuh ke dalam neraka dan tidak lolos melewati jembatan Sirat ini dikarenakan kebanyakan dosa. Bagi orang-orang yang beriman akan minum air telaga Rasulullah yang disebut dengan Al-Kautsar. Rasulullah bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari parfum misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya." Muttafaqun alaih. Dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di akhir adalah sebagian masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka. Surga tempat orang yang bertakwa, dan neraka adalah orang-orang kafir atau orang-orang dusta. Kedua tempat itu tersebut sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutannya ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun orang musyrik, jika meninggal dunia tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka yang penuh dengan siksaan. Percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah, dan makannya adalah zakum atau buah yang berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaannya yang luar biasa, dan juga tidak mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka manusia itu kekal dan abadi. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga mereka duduk-duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dinginnya yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buah yang sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala minuman sangat bening. Penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak muda jika dilihat sangat indah bagaikan mutiara yang bertaburan.
surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan besar. Orang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat Sang Pencipta, Maha indah, sempurna, perkasa, maha agung, maha segalanya. Sebagai manusia dapat melihat bulan secara serentak. Begitu juga dengan manusia akan memandang Allah secara serentak, indah, mempesona, takzim, dan suci. Allahu Akbar. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan surga adalah puncak dari rahmat. Allah Ta'ala akan memasukkan hamba-hambanya ke rahmat atau surga berdasarkan rahmatnya. Disebutkan dalam hadis sahih, sungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat, diturunkan ke dunia 1 rahmat untuk jin dan binatang. Dengan itu mereka saling simpati dan kasih sayang. Dengan 1 rahmat itu pula binatang buas menyayangi anaknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 99 rahmat bagi hambanya di hari kiamat. Maka sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu berkata, Allah telah sisipkan bagi hambaku yang soleh sesuatu belum dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas di hati manusia. Apakah kita hanya berpuas diri dengan mengejar suatu rahmat Allah yang bagi-bagi seluruh dunia, sementara kita melewaikan 99 rahmat yang tersisa? Semoga kita termasuk dari sedikit orang yang berpikir. Amin. Jazakumullahu khairan kasir. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.